Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era informasi yang begitu luas dan terhubung, kehati-hatian terhadap propaganda politik menjadi sangat penting. Propaganda seringkali menjadi alat yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik, menciptakan narasi tertentu, apalagi pada musim kampanye politik pada saat ini. Pasti itu akan juga digunakan untuk memperkuat pandangan politik tertentu. Keterampilan untuk membedakan antara informasi yang objektif dan propaganda perlu kita pelajari agar kita tidak menjadi bagian dari masyarakat yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dengan waspada terhadap propaganda politik, kita bisa memperdalam pemahaman, menjaga kejernihan pikiran, dan memastikan keputusan politik didasarkan pada informasi yang faktual dan beragam. Setidaknya ada 10 teknik propaganda yang seringkali dipakai sebagai alat para politikus untuk memperoleh dukungan pada pemilihan umum. Berikut penjelasannya. 1. Name calling atau penyematan julukan. Teknik ini menyambungkan orang atau gagasan dengan lambang negatif. Orang yang menggunakan teknik ini berharap bahwa orang banyak akan menolak orang atau gagasan tersebut hanya karena lambang negatifnya, tanpa mempertimbangkan bukti yang ada. Contohnya adalah pemanggilan pada lawan politik dengan melibatkan kata-kata buruk tanpa bukti. Seperti menyebut si A adalah seorang yang ekstremis, teroris, aneh, rasis, radikal, pengecut, liberal, dan lain sebagainya. 2. Glittering generalities. Kata-kata yang merendahkan bisa membuat jelek ide yang bagus, sementara kata-kata yang mengesankan bisa menutup ide yang sebenarnya tidak baik. Istilah seperti patriotisme, keadilan, kebenaran, pahlawan, teknologi, dan kebebasan terdengar positif, tapi maknanya bisa berbeda lagi bagi setiap orang. Intinya, konsep ini ingin mendapatkan dukungan dengan menekankan emosi tanpa mempertimbangkan alasannya. Contoh beberapa tagline politik baru-baru ini yang mungkin Anda sangat familiar seperti Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera, Perubahan, dan lain-lain. Semua orang pasti setuju jika kata-kata ini baik, tapi pasti semua orang belum tentu setuju dengan alasan dibaliknya. 3. Transfer. Teknik ini juga dikenal sebagai asosiasi, memindahkan sifat baik atau buruk dari suatu hal ke hal yang lain untuk memperkuat atau melemahkan nilai. Ini mendorong respon emosional agar orang terhubung dengan otoritas yang diakui. Umumnya teknik ini melibatkan penggunaan simbol-simbol yang disisipkan dalam gambar-gambar visual. Contoh, ketika ada atlet berprestasi, pasti para politikus berlomba-lomba untuk membuat konten ucapan selamat, dengan sering menampakkan foto dirinya sendiri sama atau lebih besar daripada yang sedang diucapi selamat. Atau juga foto-foto mantan presiden juga sering disematkan dalam baliho-baliho kampanye. 4. Plain Folks. Plain Folks adalah bentuk propaganda di mana politikus menyajikan dirinya sebagai orang biasa agar terlihat bisa memahami dan merasakan kekhawatiran para pemilih. Ini bertujuan menciptakan kepercayaan dan kesesuaian antara politikus dan pemilih. Contoh, ketika kampanye, politikus A menarasikan dirinya berasal atau bagian dari rakyat, jujur, bersih, sederhana, dan si paling mengerti penderitaan rakyat. 5. Testimonial. Di sini politikus membutuhkan orang luar untuk mereview dirinya sendiri. Dengan memanfaatkan kekuatan bukti sosial, diharapkan bisa mempengaruhi keputusan pemilih dengan memberikan contoh nyata tentang bagaimana kemampuan diri mereka. Teknik ini bisa dilakukan dengan jujur, ataupun bisa dimanipulasi dengan bantuan buzzer. 6. Bandwagon. Bandwagon effect adalah efek ikut-ikutan saat sesuatu menjadi tren. Dalam politik, tren seringkali diciptakan secara sengaja. Misalnya, melalui survei yang memberi peringkat elektabilitas kandidat. Hasil survei bisa mempengaruhi opini publik terhadap kandidat tertentu, mendorong masyarakat untuk mendukung kandidat populer menurut survei tersebut. Atau juga trik ini juga bisa dilakukan melalui gimmick yang diciptakan politikus itu sendiri agar kemudian viral sehingga namanya lebih banyak dikenal dan dibicarakan orang. 7. Eufemisme. Politikus kadang-kadang mencoba membuat fakta yang tidak menyenangkan terdengar lebih baik dengan menggunakan kata-kata yang lebih halus dan sopan agar lebih diterima. Inilah yang disebut sebagai eufemisme. Contoh, bukan penggusuran tapi pergeseran, bukan kenaikan harga tapi penyesuaian harga, bukan rupiah yang melemah tapi dolar penguat, bukan kelaparan tapi kekurangan pangan, bukan keluarga miskin tapi prasejahtera, bukan krisis ekonomi tapi perlambatan ekonomi, dan lain sebagainya. 8. Fear. Propaganda politik ini terjadi pada saat politikus memperingatkan pemilih tentang kemungkinan terjadinya bencana jika tindakan tertentu tidak diambil. Mereka menggunakan rasa takut untuk mempengaruhi opini dan tindakan publik agar memilihnya. Objek yang ditakuti kadang-kadang dibesar-besarkan, dan penekanan pada rasa takut seringkali diulang-ulang untuk memperkuat efek yang diinginkan. 9. Unwarranted extrapolation.
adalah kecenderungan untuk membuat prediksi besar tentang masa depan berdasarkan beberapa fakta kecil. Ini adalah kesalahan logika yang umum terjadi. Contoh yang biasanya dinarasikan oleh politikus adalah misalnya, jika Indonesia tidak menandatangani perjanjian perdagangan tertentu dengan suatu negara, maka dampak buruk yang kita dengar adalah hilangnya ribuan lapangan pekerjaan dan pabrik di Indonesia. Jika dipikir-pikir lagi, bagaimana mungkin Indonesia kehilangan banyak lapangan pekerjaan begitu saja hanya karena tidak menyetujui kerjasama dari satu negara? Jelas itu hanya kesimpulan berlebihan dari suatu peristiwa. 10. Bad logic. Faktor yang beragam bisa menyebabkan kesalahan penalaran. Dalam propaganda politik, politikus sering memilih fakta yang mendukung tujuan mereka dan mengabaikan fakta yang tidak sesuai. Namun penggunaan fakta tertentu saja ini seringkali gagal memberikan alasan yang logis, justru malah membuatnya keliru dan terlihat cenderung emosional. Contoh, politikus B mengungkapkan fakta bahwa pejabat A telah memotong dana pendidikan untuk digunakan di sektor lain. Politikus B mengungkapkannya dengan kemarahan dan sedikit caci maki. Mungkin yang dikatakan politikus B terhadap pejabat A benar sesuatu yang buruk, tapi karena disampaikan dengan emosional, malah menghambat proses penalaran masyarakat, sehingga masyarakat bukannya langsung menganggap apa yang dilakukan pejabat A itu buruk, tapi malah terdorong untuk memeriksa fakta-fakta lainnya, seperti memeriksa data statistik. Dan ternyata yang sangat mengejutkan, diketahui bahwa pendanaan pendidikan telah meningkat dibandingkan tahun lalu. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.